Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pelajaran ke-5. Maka sebelum kita memulai pelajaran ke-5, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, pada pelajaran ke-5 tema besarnya ialah Islam mengajarkan kesucian. Ada di halaman 56. Silahkan dibukanya. Dibuka bukunya halaman 56. Nah, di bagian A kita akan mengenal arti bersih dan sehat. Nah, nanti sambil boleh dibaca bukunya, Pak Manu menjelaskan. Bersih itu pangkal sehat. Memang kebersihan itu akan menimbulkan yang namanya sebuah kesehatan. Jika seseorang itu menjaga kebersihan, maka insya Allah tubuhnya akan sehat. Karena orang yang bersih itu kan terhindar dari berbagai macam kotoran, kuman, ya, sehingga dia terjaga kesehatan tubuhnya. Nah, kemudian anak-anak semuanya, setelah kita mampu menjaga kebersihan, ya, kita juga mampu mengetahui apa itu hadas. Nah, jadi anak-anak semuanya, hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil itu ialah, ya, contohnya seperti yang Pak Pandu tuliskan di papan tulis ini. Nah, contoh dari hadas kecil: kentut, kemudian yang kedua buang air kecil dan besar, kemudian ialah yang ketiga bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, anak-anak sudah tahu, ya. Maka ketika kita mengalami yang namanya hadas kecil ini, maka cara mensucikannya ialah ada dua cara. Yang pertama ialah berwudu, yang kedua ialah dengan tayamum. Tayamum nantinya dilakukan ketika di daerah kita atau di tempat kita tidak memiliki sumber air yang mencukupi untuk berwudu. Nah, tapi ketika di suatu daerah atau tempat itu masih ada air yang mencukupi, ya, maka kewajibannya ialah tetap dengan berwudu. Kita akan bahas dulu tentang wudu. Nah, anak-anak pasti sudah tahu, ya, apa saja yang menjadi rukun wudu serta apa saja yang menjadi sunnah dalam berwudu. Nah, rukun wudu sebenarnya itu yang pertama ialah niat. Setelah niat, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, kita mengusap sebagian kepala. Dan yang terakhir ialah membasuh kedua kaki kita sampai ke bagian mata kaki. Nah, tapi kita juga mengetahui sunnah-sunnah berwudu. Nah, apa saja sunnahnya berwudu? Ya, diawali dengan basmalah, kita berdoa niat. Setelah niat kita mencuci tangan, telapak tangan, kumur-kumur, kemudian membasuh hidung, kemudian membasuh muka, ya, muka kita basuh. Setelah membasuh muka, tangan sampai ke siku. Setelah tangan sampai ke siku dua-duanya, kepala kita basuh. Kemudian sambung ke telinga, ya, ke telinga, dan terakhir sampai juga ke kaki. Nah, kita sudah tahu niatnya tadi, nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, jadi anak-anak semuanya, ketika misal nanti kalian mengalami peristiwa ini, kentut, buang air kecil dan besar, kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka cara mensucikannya ialah dengan berwudu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tayamum. Tayamum ini anak-anak dilakukan apabila di tempat kita tidak ada air.
maka bersucinya dengan cara tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu menggunakan debu, bersuci menggunakan debu. Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya ialah kita berniat tayamum dulu, nawaitu tayamuma, ya, diistibahati qadalillah ta'ala. Setelah kita berniat tayamum, maka yang pertama kita lakukan ialah kita meletakkan tangan kita di debu pastinya, kita letakkan, kemudian kita tepukkan, ya, kemudian ditiup. Yang pertama dibasuh ialah wajahnya. Setelah wajahnya diusapkan debu, kemudian ambil lagi debunya, tepakkan lagi, dan ditiup, kemudian diusap tangannya. Tangan kanan ambil lagi, kemudian tangan kirinya sama seperti yang kanan tadi. Nah, anak-anak semuanya, maka penting sekali, ya, penting sekali bagi kita untuk menjaga kesucian. Yang paling penting, alhamdulillah di tempat kita, ya, air itu masih banyak tersedia, ya, sehingga kita masih dimudahkan untuk bersuci menggunakan air. Nah, niatnya tadi nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari faqdillahi ta'ala. Ketika kita ingin sholat, kita wajib, ya, syarat sah sholat kita harus berwudu. Kemudian ketika hendak membaca Al-Quran, kita juga berwudu. Disunahkan juga sebelum kita tidur kita berwudu. Karena apa? Ketika kita berwudu, berarti otomatis kita sudah menjaga kesucian diri kita. Nah, baik, penting sekali. Maka kalau bisa anak-anak semuanya ketika wudunya batal, maka anak-anak semuanya segera kembali mengambil air wudu. Karena ketika dalam keadaan suci, insya Allah kita akan terjaga diri kita. Nah, anak-anak semuanya, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hadas, ya. Kita awali dulu tadi dengan kebersihan, ya. Bersih itu pangkal kesehatan, dan bersih itu sebagian dari iman. Anak-anak mungkin masih ingat pelajarannya di kelas 2, ya. Ada hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan anak-anak kelas 4 masih hafal nih hadis tentang kebersihan. Nah, baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak semuanya juga mampu hidup bersih, menjaga kebersihannya, sehingga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menjaga selalu wudunya, ya, agar anak-anak semuanya tetap dalam keadaan suci. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.